Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian 6. Apa yang sedang terjadi di dalam rumah? Lely penasaran, lalu mencoba untuk mengintip dari jendela berteralis tersebut. Kamar itu adalah kamarnya. Kamar yang dipakai Lely sejak kecil, kini ternodai oleh perzinaan suaminya dengan wanita lain. Mas. Yang dalam Syang. Aduh nikmat mas. Ah. Aku mau keluar. Lely kaget bukan kepalang, apa yang dilihatnya ternyata tidak semanis kata-kata suaminya. Nyaris saja Lely menjerit, tetapi telapak tangan Arif langsung menutup mulutnya agar tidak bersuara. Dengan kedua matanya, Lely melihat suaminya tanpa busana menindih tubuh perempuan lain. Dia sudah berada di puncak amarah, saking marahnya dia meronta agar Arif melepaskannya. Ingin saat itu juga Lely mendobrak pintu, masuk ke kamar dan memarahi suaminya. Namun, Arif menahannya. Segera Arif menyeret Lely agar suaranya tak heboh dan menyadarkan kedua orang yang sedang dilanda hasrat kenikmatan itu. Arif terus menutup mulut Lely hingga menjauh, sampai kira-kira suara pembicaraannya tidak terdengar oleh Talib dan Jannah. "Lepaskan aku. Aku ingin melabrak mereka." "Lepaskan," kata Lely. Arif terus menyeret Lely menjauh dari rumah tersebut. Mereka pun akhirnya kembali ke musyalah. Keduanya pun duduk di teras dengan Lely menangis terseduh-seduh. "Kau sudah lihat bukan sekarang?" "Aku tidak berbohong," kata Arif. Lely mendongak menatap Arif. Lely mengusap air matanya, saat itu perasaannya benar-benar hancur. Sebenarnya aktivitas hasrat nikmat itu telah dilihat berkali-kali oleh Arif. Dia sama sekali tidak terangsang, bahkan sangat membencinya. Hatinya sudah remuk redam, tetapi Arif tahu cara menahan emosinya. Dia akan meluapkannya suatu saat nanti pada saat yang tepat. "Aku sudah berkali-kali melihat adegan itu, aktivitas nikmat mereka ini bukan yang pertama. Di video yang aku berikan itu juga kamu pasti telah melihatnya," ucap Arif. "Aku tak percaya. Mereka memakai rumah peninggalan orang tuaku sebagai tempat untuk meluapkan hasrat," kata Lely. "Sesungguhnya, rumah itu sudah ditempati oleh Jannah semenjak dia pergi dariku. Talib yang memberikan tempat tinggal tersebut. Aku tak tahu kalau itu adalah rumah peninggalan orang tuamu," ucap Arif. Lely menghela nafas. Di dalam benaknya sekarang berkecamuk banyak pikiran. Orang waras pasti juga tidak akan tinggal diam melihat suaminya melepas hasrat dengan perempuan lain di hadapannya. Lely pun tidak punya rasa terangsang sama sekali, bahkan jijik. Sebagaimana dia jijik melihat kotoran hewan tersaji di meja makan lengkap dengan nasi dan sayuran, ambillah kotoran hewan itu sebagai lauk yang siap untuk disantap. Tentunya tidak ada yang mau untuk menyentuhnya. Tiba-tiba Lely pun muntah. Untungnya, dengan siap Lely muntah di tanah agar tidak mengotori teras musyalah. Bayangan luapan hasrat nikmat suaminya dengan wanita lain kembali memenuhi otaknya. Agaknya hal itu tak bisa dia singkirkan, bahkan makin menjadi-jadi. Otak perempuan akan selalu teringat dengan hal-hal buruk, terlebih hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. "Antar aku pulang," pinta Lely. "Aku akan bantu panggilan taksi online," ucap Arif. "Mas bonceng saja," ucap Lely. "Tapi kita bukan mahram," kata Arif. "Tolong," pinta Lely dengan memelas. Akhirnya mau tak mau dan karena terpaksa, Arif pun membonceng Lely. Selama perjalanan, Lely terasa lemas. Dia pun menyandarkan kepalanya di punggung lelaki yang mantan istrinya menjadi selingkuhan suaminya ini. Rasanya punggung Arif tegap, berbeda dengan suaminya. Selama perjalanan pulang juga Lely tidak berbicara sepatah kata pun. Sesampainya di depan rumah, Lely turun dari motor. Pandangannya masih menerawang. Dia benar-benar syok. "Makasih," ucap Lely lesu. "Seperti yang aku katakan tadi. Pergilah, menjauh. Aku tak ingin kamu mendapatkan imbas dari usahaku untuk membalas perbuatan mereka. Saya tahu Mbak Lely orang yang baik, apalagi juga punya anak," kata Arif. Lely masih menatap kosong. "Menurutmu, apakah aku jelek sampai suamiku berselingkuh? Mbak masih cantik kok. Mbak pasti akan mudah dapat pengganti suami Mbak. Orang seperti suami Mbak jangan diberi hati.
Dia akan menghancurkan hidup Mbak sedikit demi sedikit. Lely mengangguk. Apa yang akan kau lakukan? Aku susah untuk bercerai dengan suamiku, sebab aku sudah punya anak dan aku hidup sendiri. Aku tidak punya teman, tidak punya keluarga yang bisa menampungku. Maka dari itu untuk bisa pergi dari sini, sangat berat. Arif menghela nafas. Dia tak menyangka keadaan Lely seperti itu. Baiklah, masuklah ke dalam. Saya akan menghubungi Mbak lagi. Tapi ingat, jangan ceritakan tentang apa yang Mbak lihat hari ini ke siapapun. Lely menangguk lemah. Aku pasrah, aku tak bisa melawan. Ini sudah takdir. Siapa bilang kau harus pasrah dan tidak bisa melawan? Tanya Arif. Saya ingin memberitahu kepada Mbak bahwa hidup Mbak belum berakhir. Mbak ingin membalas suami Mbak? Maka kerjasamalah denganku. Aku sebenarnya tidak ingin melibatkan Mbak Lely ke dalam hal ini, tetapi kalau Mbak mau bekerja sama denganku membalas apa yang telah mereka lakukan, maka aku akan sangat terbantu. Lely mengangguk lagi. Setelah itu dia berbalik badan untuk kembali masuk ke rumah. Tak berapa lama kemudian Arif pun pergi. Mereka saling berpisah tanpa mengucapkan salam perpisahan sama sekali. Lely terguncang jiwanya, sedangkan Arif telah memikirkan rencana-rencana panjang. Paginya Arif dikejutkan dengan ponselnya yang berdering. Di layar tampak nama Lista Herliana. Arif langsung teringat siapa perempuan ini saat melihat wajah di kontaknya. Halo, Assalamualaikum, sapa Arif. Waalaikumsalam, balas List, ini ama Om Arif. Lista? Apa kabar, sapa Arif. Baik, Om. Om masih ingat ama Lista, tanya Lista takjub. Tentu saja masih ingat. Ada apa nih? Tiba-tiba telepon. Tumben, kata Arif. Anu, Om. Jadi gini, Lista kan sudah lulus. Lista kepingin Om dampingin Lista saat wisuda nanti, ucap Lista. Lah, kedua orang tuamu, tanya Arif. Orang tua Lista kan jauh, Om. Butuh ongkos kalau ke sini. Om kan dulu membantu Lista dan juga satu-satunya orang yang Lista kenal di kota ini. Makanya, orang tua sudah mengizinkan kok. Biar Om saja yang dampingi, jawab Lista. Pikiran Arif sesaat mengenang tentang Lista. Seorang gadis cantik asal Jawa Barat yang harus merantau ke kota Malang untuk menempuh pendidikan. Saat itu Arif menjadi donatur, jadi donatur hanya melalui admin tim, bukan lewat staf lain, untuk membiayai beasiswa bagi beberapa pelajar yang terpilih. Setiap bulan Arif terus menyumbangkan program beasiswa tersebut kepada salah satu badan sosial. Awalnya Lista tidak tahu siapa orang baik yang telah menjadi donaturnya. Lista baru tahu siapa orangnya setelah menyelidiki sendiri asal dari beasiswanya dengan bertanya ke badan sosial tersebut. Saat itu Arif masih belum menikahi Jannah. Begitu tahu siapa Arif, Lista sebenarnya langsung tertarik kepada Arif. Walaupun masih muda, Arif sangat perhatian dan tidak pernah menahan diri untuk membantu dan menolong orang lain. Hari itu Arif baru saja selesai bekerja di kantor tempat usahanya. Usaha yang sedang dia lakukan adalah mendirikan perusahaan software house yang dia kelola bersama beberapa orang teman-temannya. Untuk memulai startup memang tidak mudah. Semenjak lulus dari kuliah dia mencoba bekerja di beberapa tempat. Dengan berbekal pengalaman selama 2 tahun bekerja di 2 perusahaan besar, dia pun mulai bisnis sendiri dengan membuka kantor sendiri. Padahal gajinya di perusahaan tempat dia bernaung dulu cukup besar dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dia juga bisa menabung selama 2 tahun tersebut. Sedikit flashback. Assalamualaikum, sapa Lista kala itu. Lista saat itu datang dengan kerudung putih. Wajahnya sangat cantik dengan dagu belah. Tidak pendek, juga tidak tinggi. Yang paling diingat Arif adalah senyuman bocah itu. Boleh dibilang Lista adalah perempuan yang murah senyum kepada siapapun. Waalaikumsalam, jawab Arif. Siapa ya? Maaf, mengganggu Om. Ini saya Lista, penerima beasiswa, ucap Lista. Hah, tentu saja Arif kaget. Loh, kok? Sebentar. Beasiswa? Dari mana kamu tahu? Ya, tanyalah Om, ujar Lista. Rief, duluan ya, ucap teman kerja Arif saat itu. Siapa tuh?
Calon bini? Mbak Jannah itu ya? Sembarangan, ucap Arif. Bukan, udah pulang sana. Mbak, jangan dikejar. Minggu depan mau nikah itu orangnya, kata temannya sambil cekikikan. Oh, ucap Lista. Udah pulang woi, ucap Arif sambil Lista tersenyum manis. Padahal dari awal dia sudah ada perasaan kepada Arif, sayangnya perasaan itu harus kandas. Lelaki yang ada di hadapannya ini akan menikah. Gimana tadi? Sampai mana? Tanya Arif. Kamu sampai tahu tempatku kerja ya? Hebat. Enggak om. Jadi, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Aku sampai tanya ke badan sosial yang membantuku mendapatkan beasiswa. Kukira om itu orang mana ternyata malah satu kota sama kampusku, jawab Lista. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Lagi pula aku ikhlas kok. Aku berharap dengan aku membantu orang lain, maka hidupku juga akan dipermudah oleh Tuhan. Bukan begitu? Lista mengangguk. Kamu lapar? Mau aku ajak makan? Tanya Arif. Ah, sudah om. Tidak perlu repot. Ayolah, aku yang traktir, ajak Arif. Sejak saat itulah Arif dan Lista dekat. Mereka seperti teman pada umumnya, Lista sangat menghormati Arif sebagai orang yang telah membantunya selama ini. Bahkan orang tuanya pun menaruh hormat kepada Arif. Bagi Lista Arif ibarat wali Allah yang telah menolongnya. Kembali ke masa sekarang, di mana Lista meminta bantuan kepada Arif untuk menghadiri wisudanya. Arif pun akhirnya mengiyakan. Okelah, aku akan datang, ucap Arif, kapan memangnya? Besok Minggu om, jawab Lista. Lah, hari ini kan Sabtu, berarti besok dong. Bukan, maksudku minggu depan. Oalah, gampang wis. Bisa. Ye, makasih ya om. Ngomong-ngomong salam ya buat Tante Jannah. Lama kali nggak lihat beliau ke pengajian, kata Lista. Dan memang Lista juga mengenal Jannah, tanpa tahu kalau Arif sebenarnya telah berpisah. Iya, kata Arif. Oh ya ngomong-ngomong kok kamu baru lulus sekarang? Enggak, om. Lulus sudah lama, aku tinggal ujian untuk mendapatkan sertifikat untuk praktek terus jadi asisten selama beberapa waktu, jadi kelihatan kalau lulusnya lama. Sebenarnya ya enggak. Tinggal wisuda saja, jelas Lista. Jadi, sekarang sudah siap jadi ibu bidan, dong, puji Arif. Insya Allah, om, kata Lista. Luar biasa, kata Arif. Ya sudah om. Sampai ketemu besok minggu, minggu depan, hehehe. Assalamualaikum, ucap Lista mengakhiri pembicaraan. Waalaikumsalam, ucap Arif juga menutup teleponnya. Arif menghela napas. Dia tak menyangka kalau orang yang dia bantu selama ini sudah lulus kuliah dan tinggal wisuda. Telepon Arif kembali berdering, kini dari Leli. Halo, assalamualaikum, sapa Arif. Waalaikumsalam, jawab Leli. Iya, Mbak. Ada apa? Mas mau balas dendam kan? Ikutkan aku. Bersambung.